Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran kita di dasar kejuruan DBIP kita akan belajar tentang building and sustainable building. Mari kita mulai materinya. Topik yang akan kita pelajari yaitu 1. Pengertian konsep dasar green building. 2. Aspek-aspek dan syarat serta standar green building. 3. Ciri-ciri dan manfaat bangunan berkonsep green building. 4. Penerapan green building di Indonesia. Pengertian building dan sustainable building. Sustainable building merujuk pada konsep mengupayakan keberlangsungan energi sumber daya alam yang diterapkan pada sebuah bangunan. Konsep ini biasa juga dikenal dengan eco-green building. Demikian menurut pengamat arsitektur di Kota Medan, Basaria Palarosa, STMT. Menurut Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2016, green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan dalam masa konstruksi, dan dalam pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin. Konsep dasar green building. Prinsip bangunan yang menerapkan green building adalah memiliki instrumen penghematan sumber energi, baik yang terbarukan maupun tidak. Kebutuhan pengadaan bangunan semacam ini bisa dikatakan datang dari kekhawatiran orang-orang akan berlangsungnya sumber daya alam. Misalnya polusi udara, perubahan iklim, air di kutub yang bisa saja meleleh. Menurut Basaria Palarosa, STMT. Konsep dasar green building dibagi beberapa hal dalam berikut ini. 1. Desain bangunan yang meminimalkan kerusakan yang tidak dibutuhkan terhadap nilai lahan. 2. Konservasi dan kualitas air dengan mempertahankan siklus air alami yang sudah ada. 3. Lingkungan dan energi dengan meminimalkan dampak yang merugikan. 4. Kualitas lingkungan ruangan dengan menyediakan kesehatan dan kenyamanan. 5. Sumber daya dan material yaitu penggunaan material konstruksi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan dua contoh dari beberapa gedung yang menerapkan konsep green building. Silakan perhatikan dan cermati. Aspek-aspek yang harus ada dalam green building. Ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep arsitektur yang menerapkan green building. Yaitu pertama, kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, kualitas udara. Ketiga, manajemen lingkungan bangunan. Keempat, sumber dan siklus material. Kelima, tepat guna lahan. Keenam, konservasi air. 7. Konservasi energi. Ciri-ciri bangunan berkonsep green building, yaitu pertama, memanfaatkan sumber daya alami. Seperti contoh gambar di samping, konsep bangunan ini dia menggunakan sumber daya alami yaitu pencahayaan dari sinar matahari alami. Sehingga pada siang hari maupun di pagi hari mereka memanfaatkan sinar matahari untuk
menerangi ruangan tersebut, sehingga sangat menghemat listrik. Yang kedua, yaitu ruang terbuka hijau. Seperti gambar di samping ini, ruang terbuka hijau pada suatu bangunan atau suatu kota sehingga oksigen, udara, dan polusi bisa terserap oleh banyaknya pohon atau banyaknya oksigen bisa dilepas sehingga udara tidak tercemar. Selanjutnya yaitu pembangunan gedung menggunakan bahan yang sehat bagi manusia, tidak menggunakan bahan-bahan yang beracun atau membahayakan kesehatan manusia. Manfaat green building yaitu pertama, meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang nyaman memiliki dampak yang besar bagi kesehatan. Bangunan yang menerapkan konsep green building umumnya dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan tersebut. Mulai dari konsep ruang terbuka untuk meningkatkan pencahayaan yang masuk, tanaman hijau untuk meningkatkan kualitas udara, hingga berbagai fitur ergonomis lain yang bisa memberikan kenyamanan bagi penghuni. Kedua, menghemat sumber daya air. Bangunan ramah lingkungan sangat memperhatikan penggunaan dan efisiensi air. Sebagai contoh, penggunaan toilet dengan sistem vakum dapat menghemat penggunaan air pada bangunan. Melansir dari situs SSVM Toolbook, penggunaan toilet dengan sistem vakum hanya memerlukan air sebanyak 0, sampai 1, liter saja. Berbeda dari toilet biasa yang memerlukan sekitar 6 liter air untuk sekali penggunaan. Dari penggunaan toilet ini saja, kita bisa menghemat hingga 5,5 liter per satu kali penggunaan. Sehingga jika dalam kurun waktu tertentu digunakan selama 10 kali, kita bisa mengalihkan saja 5,5 liter kali 10 dan kita bisa menghemat berapa banyak liter. Ketiga, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan bangunan. Salah satu manfaat terbesar dari konsep ini adalah bisa mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan bangunan. Bangunan berdiri dengan menggunakan kualitas yang baik, sehingga kualitasnya bisa tetap dalam waktu yang lama. Green building yang menggunakan panel surya dapat mengurangi penggunaan daya listrik hingga 10% setiap harinya. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap biaya operasional bulanan dari bangunan. Yang keempat, mengurangi jejak karbon dalam langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Seperti penjelasan dari Environmental Protection Agency, bangunan berkontribusi terhadap 30% dari emisi karbon yang ada di dunia. Green building hadir semaksimal mungkin supaya bisa mengurangi emisi karbon yang ada. Dalam konsepnya, bangunan perlu memiliki ruang hijau vertikal sebagai salah satu bentuk untuk mengurangi polusi dan emisi udara. Kelima, bangunan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Penggunaan material konstruksi yang berkualitas membuat bangunan bisa bertahan lama dan lebih tahan terhadap perubahan yang ada. Beberapa bangunan hijau juga menerapkan supaya bangunan bisa terus berkembang layaknya seperti rumah tumbuh. Lalu, bagaimana penerapan green building di Indonesia?
Adakah yang tahu? Berikut contoh penerapan green building di Indonesia. Bangunan hijau yang ada di Indonesia merupakan penilaian dari sebuah organisasi yang bernama Green Building Council Indonesia atau GBCI. GBCI adalah sebuah organisasi independen non-pemerintah juga tidak berorientasi profit yang mempunyai komitmen untuk mengedukasi dan mewujudkan adanya pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan. GBCI mempunyai 4 kegiatan utama, yaitu transformasi pasar, edukasi, pendidikan, pelatihan, serta pemberian sertifikasi terhadap green building melalui sebuah program penilaian yang bernama Green Ship. Program sertifikasi tersebut dikeluarkan dengan adanya kerjasama dengan organisasi independen lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh bangunan yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan green building. Yang pertama adalah Sequis Center. Silahkan kalian cari informasi tentang gedung ini dan bagaimana gedung ini menerapkan konsep green building-nya. Yang kedua, Menara BCA. Perhatikan dan cari informasi tentang gedung ini, lalu identifikasi bagaimana konsep green building dari Menara BCA ini. Yang ketiga, Alamanda Tower. Silahkan cari informasi dan identifikasi Alamanda Tower ini dan jelaskan bagaimana konsep green building dari Alamanda Tower ini. Lalu ada gedung utama Kementerian PU atau Pekerjaan Umum. Silahkan cari informasi dan identifikasi bagaimana gedung ini memiliki atau dibangun dengan konsep green building. Yang terakhir ada Pacific Place Mall. Silakan mencari informasi dan mengidentifikasi bagaimana dan apa lalu kenapa mall ini merupakan salah satu mall di Indonesia yang menerapkan konsep green building. Silahkan dicari. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas tentang materi green building yang telah Ibu sampaikan? Jika sudah paham, maka bentuklah kelompok dan diskusikan topik berikut bersama-sama. Yaitu identifikasi 4 foto bangunan yang telah kalian lihat sebelumnya. Lalu, diskusikan tentang kenapa bangunan itu disebut dengan bangunan green building. Lalu presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Lalu segera diskusikan tugas yang telah Ibu berikan dan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.